Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan penyelesaian soal-soal ujian akhir semester Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan FTKE semester Gasal tahun akademik 2023-2024. Ini bagian yang pertama. Nah, berikut adalah identitas mata kuliah Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan ini. Ujian akhir semester Gasal tahun akademik 2023-2024 dilaksanakan pada hari Kamis 21 Desember 2023. Nah, kemudian ini adalah koordinator serta eh, pimpinan prodi yang terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian berikut ini adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah Fisika Dasar 1, yaitu terkait dengan CP Pengetahuan bagian 1 dan bagian 2. Nah, sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 1 ini ada 5, 1, 2 terkait dengan bidang mekanika, kemudian CPMK 3 dan 4 terkait dengan bidang listrik, dan CPMK 5 terkait dengan bidang magnet. Nah, soal ujian yang dimaksud adalah sebagai berikut, para pemirsa. Ini adalah soal nomor 1. Hitunglah kapasitas kapasitor plat sejajar yang disisipi bahan dielektrik dengan ukuran sisipan setengah A, setengah D, dan nilai konstanta dielektrik seperti pada gambar ini. Nah, kemudian diketahui nilai K1, K2, dan K3 masing-masing adalah 4, 2, dan 6. Kemudian ketika kapasitor ini belum disisipi bahan dielektrik, nilai C0-nya yaitu epsilon 0 A per D sama dengan 20 mikrofarad. A adalah luas penampang, kemudian D adalah jarak antara kedua plat. Selanjutnya, hitunglah energi total yang tersimpan serta energi pada masing-masing sisipan jika diberikan beda potensial antara dua plat sebesar 100 watt. Penyelesaian yang pertama yaitu terkait dengan kapasitas ekivalen. Para pemirsa, kapasitas masing-masing sisipan itu sebagai berikut. Jadi untuk sisipan yang pertama itu seolah-olah sebagai kapasitor yang jarak antar kepingnya setengah D, kemudian luas kepingnya sama dengan setengah A karena setengahnya, kemudian nilai konstanta dielektriknya adalah K1. Nah, nilai C1 sama dengan K1 epsilon 0 A1 per D1, di mana K1 sama dengan 4, kemudian A1 setengah D dan D1 setengah D juga, maka akan diperoleh hasilnya adalah epsilon 0 A per D, yaitu sama dengan C0 sama dengan 20 mikrofarad. Dengan cara yang sama, maka nilai C2 sama dengan K2 epsilon 0 A2 per D2. Kalau kita masukkan nilai K-nya 2, akan diperoleh nilai C2 sama dengan 10 mikrofarad. Kemudian C3 sama dengan K3 epsilon 0 A3 per D3. Kita masukkan nilai K3-nya sama dengan 6, maka akan diperoleh hasil C3 sama dengan 60 mikrofarad. Nah, susunan dari kapasitor yang disisipi seperti gambar ini itu dianalogikan seperti gambar kanan bawah ini, para pemirsa. Jadi C1 dengan C2 ini diserikan, kemudian diparalelkan dengan C yang ketiga. Masing-masing sudah kita hitung, sehingga kalau kita hitung nilai kapasitas ekuivalennya adalah pertama C1 dengan C2 yang disusun seri, maka 1/C12 sama dengan 1/C1 plus 1/C2. Masing-masing C1 dan C2 sudah kita hitung, maka akan diperoleh C12 seri sama dengan 20/3 atau 6,67 mikrofarad. Nah, kemudian C123 atau secara keseluruhan berarti C12 diparalelkan dengan C3, maka nilainya adalah
C12 ditambah dengan C3, yaitu 6,67 mikrofarad ditambah 60 mikrofarad sama dengan 66,67 mikrofarad. Jadi kesimpulannya kapasitas ekivalennya sebesar 66,67 mikrofarad. Untuk bagian B, para pemirsa, menghitung energi. Nah, dari kapasitor yang di sisi bahan dielektrik ini dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 100 watt, maka yang pertama kita hitung energi total yang dimiliki oleh kapasitor ini, itu sama dengan setengah CV kuadrat. C-nya adalah C gabungan, C total, yaitu 66,67 mikrofarad. Kalau kita masukkan nilainya akan diperoleh 333,350 mikrojoule. Atau kalau dalam joule kita bulatkan menjadi 0,333 joule. Kemudian pada gambar susunan ini, maka pada kapasitor C3 ini memiliki beda potensial 100 watt. Maka nilai energi pada bagian sisipan 3 sama dengan setengah C3 kali V kuadrat, setengah C3-nya 60 mikrofarad kali potensialnya 100 watt. Jadi ketemu 0,3 joule. Kemudian kalau susunan C1 dengan C2 ini seperti dua susunan kapasitor yang diserikan, maka besaran yang sama adalah muatannya. Jadi muatan pada kapasitor 1 sama dengan muatan pada kapasitor 2, yaitu sebesar C12 kali V. C12 sama dengan 6,67 sudah dihitung, dikalikan V-nya 100 watt, ini masih dalam mikrofarad, maka diperoleh satuan dalam mikrojoule sebesar 667. Nah, sehingga energi pada masing-masing kapasitor C1 sama dengan E1 setengah Q kuadrat per C. 1 sama dengan setengah kali 667 mikrofarad kuadrat dibagi dengan C1. Nah, sehingga diperoleh 11.122 dalam satuan mikrojoule. Kalau dijadikan joule 0,1011 joule. Sedangkan untuk kapasitor C2 sebesar E2 setengah Q2 kuadrat per C2. Kalau kita masukkan nilai-nilainya akan diperoleh 22.244 mikrojoule atau 0,022 joule. Demikian jawaban dari soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2, para pemirsa. Pada rangkaian 4 hambatan seperti pada gambar berikut ini, itu pertanyaan pertama, hitunglah hambatan ekivalen dari 4 hambatan. Kemudian yang kedua B, jika arus pada yang lewat pada hambatan 4 ohm sebesar 3 ampere, hitunglah VXY atau V dari kedua ujung susunan 4 hambatan. Yang ketiga, arus dan daya pada hambatan 10 ohm. Pertama, kita akan menghitung hambatan ekivalen, para pemirsa. Nah, dari gambar ini, maka yang kita hitung duluan adalah 4 ohm dengan 12 ohm yang diparalelkan, maka diperoleh 1/R. 4 12 ohm ini sama dengan 1/4 ditambah 1/12. Jadi kalau kita hitung, maka nilai R-nya ketemu 3 ohm. Kemudian baru diserikan dengan hambatan 7 ohm, maka akan diperoleh R4 12 7 dari 3 hambatan ini menjadi 3 ditambah dengan 7 ohm sama dengan 10 ohm. Nah, kemudian baru 3 hambatan ini diparalelkan dengan hambatan yang di atas 10 ohm, maka nilai total 1/R RXY itu sama dengan 1/R 4 12 7 yang di bawah ditambah dengan 1/R 10 yang di atas. Nah, jadi kalau kita hitung maka akan diperoleh nilai R total RXY sama dengan 5 ohm. Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Kemudian untuk soal bagian B, kalau arus yang lewat pada hambatan 4 ohm sebesar 3 ampere, jadi kalau gini kita gambarkan ulang para pemirsa. Jadi arus
pada 4 ohm kita namakan I4. Arus pada 12 ohm kita namakan I12. Kemudian hambatan 7 ohm arusnya adalah I7 dan arus yang lewat pada hambatan 10 ohm adalah I10. Nah, kemudian yang diketahui adalah besar arus pada hambatan 4 ohm sama dengan 3 ampere. Nah, sehingga kita hitung dulu yaitu tegangan pada R4 ohm. Jadi tegangan pada 4 ohm kita terapkan hukum ohm, maka V4 sama dengan I4 kali R4. Ketemu 12 volt. Kemudian tegangan pada V4 itu sama dengan tegangan pada 12 ohm karena paralel sebesar 12 volt. Nah, sehingga kita terapkan hukum ohm akan diperoleh V12 sama dengan I12 kali R12. Maka diperoleh nilai I12 yaitu sebesar 1 ampere. Nah, ini 1 ampere yang lewat pada hambatan 4 ohm sama dengan 3 ampere, maka total arus yang lewat pada I4 plus I12 sama dengan 4 ampere. Nah, kemudian tegangan pada hambatan 7 ohm itu dapat diperoleh dengan persamaan hukum ohm kembali, V7 sama dengan I7 kali R7. Nah, I7-nya itu sama dengan jumlah dari I4 plus I12 tadi, ketemu 7 ohm, dikalikan 4 ampere, jadi sama dengan 28 volt. Nah, jadi VXY itu diperoleh V4 ini pada bagian kiri ditambah dengan V yang di sebelah kanan yaitu 7 ohm yaitu sebesar 12 volt ditambah 28 volt. Jadi ketemunya sama dengan 40 volt. Itu adalah beda potensial antara kedua ujung. Nah, kemudian untuk menghitung arus dan daya pada hambatan R10 ohm, berarti yang di atas ini, maka kita hitung arus pada hambatan 10 ohmnya sama dengan hukum ohm kembali, I sama dengan V per R. Jadi I10-nya sama dengan V, XY-nya sama dengan 40 volt, sudah dihitung, dibagi dengan R10 sama dengan 10 ohm, jadi ketemu 4 ampere. Nah, sedangkan daya pada hambatan 10 ohm, kita menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat R, yaitu arus pada hambatan 10 ohm dikuadratkan kali R10 ohm, maka akan diperoleh hasil 160 watt. Demikian jawaban bagian C untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 itu rangkaian dua loop seperti pada gambar ini yang akan dijelaskan lebih lengkap pada lanjutan penjelasan ini, yaitu bagian yang ketiga. Demikian para pemirsa penyelesaian soal-soal UAS Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan semester Gasal tahun akademik 2023-2024 untuk soal nomor 1 dan 2. Kita akan lanjut pada bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.